Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Iris Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kita ini perlu membahas follow up story pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Karena kan banyak sekali yang meyakini pertemuan itu akan mengubah konstelasi politik, khususnya relasi segitiga antara Prabowo, Megawati, dan Jokowi. Nah, dalam pertemuan itu Ibu Megawati menegaskan mendukung pemerintahan Prabowo tapi mengambil posisi di luar pemerintahan. Tentu kita mulai dari peristiwa realnya, yaitu kehadiran Presiden Prabowo di kediaman Ibu Mega, dan temanya tentu adalah silaturahmi. Tetapi jenis penampilan beliau dan jenis penerimaan Bu Mega selalu menimbulkan interpretasi. Karena ini sangat mungkin ini di luar koordinasi antar partai, dan memang ada konteksnya, yaitu karena hari Lebaran, maka minal aidin itu tidak memerlukan fasilitas formal tuh. Tetapi kita tahu di dalam pertemuan itu pasti ada sinyal, pasti ada gimmick, pasti ada sesuatu yang didiplomasikan antara dua tokoh ini. Karena kita tahu kebutuhan Pak Prabowo, kebutuhan dukungan Pak Prabowo dari Ibu Mega itu jelas, karena PDIP mayoritas di DPR. Keperluan Ibu Mega terhadap Prabowo juga jelas, karena kekuasaan ada pada Presiden Prabowo. Yang tidak jelas adalah posisi Pak Jokowi di dalam relasi pertemuan kemarin. Kan apapun, tetap Ibu Mega punya semacam pendirian yang otonom, pendirian yang otentik, bahwa dia tidak ingin bertemu dengan Presiden Jokowi karena Jokowi membuat kesalahan konstitusional, Jokowi membuat kesalahan moral, Jokowi membuat jarak yang akhirnya Ibu Mega mengerti bahwa jarak itu adalah upaya untuk merancang semacam kudeta terselubung di PDIP. Kan semua itu kendati orang muslim agak masa segitunya, iya, tetapi kita mulai lihat bahwa kekokohan atau kekukuhan, apa bahasa Sundanya, kekeh Ibu Mega itu dasarnya adalah pengalaman hidup beliau. Dia tahu siapa yang pengkhianat, dia tahu apa konsekuensi dari memegang prinsip. Jadi kita lihat bagaimana keutuhan leadership Ibu Mega itu tidak mungkin dinegosiasikan dengan seorang yang oleh dia dianggap sebagai pengkhianat. Itu selesai. Jadi poin itu harus tegas dulu kalau kita mau menganalisis inti sebenarnya substansi dari pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo. Kita tahu bahwa Pak Prabowo tentu berupaya untuk mengirim sinyal, tetapi saya juga bisa bayangkan bahwa Pak Prabowo tidak mungkin melewati garis demarkasi yang dibuat oleh Ibu Mega bahwa Jokowi itu sesuatu yang sudah selesai itu. Jadi jangan diucapkan lagi, kira-kira begitu bahasa Ibu Mega, untuk membujuk atau negosiasi apapun. Tetapi bahkan sebelum diucapkan, Presiden Prabowo mengerti dengan sempurna watak ideologis, watak psikologis, dan watak politik dari Ibu Mega. Karena itu Ibu Mega memberi semacam ketegasan bahwa oke, silahkan datang aja, dan itu artinya undangan untuk mendukung Presiden Prabowo. Jelas tidak mungkin Ibu Mega bilang saya tidak mendukung Anda, karena paling tidak karena persahabatan. Dan kepastian berikutnya, Ibu Mega pasti memastikan kendati ada potensi tawaran kursi kabinet, tapi kelihatannya Mega kukuh. Bukan kelihatannya, memang prinsip Mega adalah di luar pemerintahan. Nah, itu ada posisi yang harus sangat kita hormati, karena disitulah politik ditentukan, yaitu Mega menganggap bahwa politik adalah prinsip, politik harus diucapkan secara ideologis. Karena itu Mega menghendaki kuat supaya persahabatan politik jalan terus dengan Presiden Prabowo. Tetapi persahabatan ideologis itu lain lagi tuh, karena PDIP mengambil posisi berbeda secara ideologis dengan Presiden Prabowo. Walaupun dalam tema-tema kerakyatan pasti mereka sama, tetapi kelihatannya Ibu Mega berpegang teguh bahwa karena di dalam rejim Prabowo masih ada pengkhianat politik PDIP, maka konsekuensinya jarak ideologis antara PDIP dengan
Pak Prabowo itu, Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu terhalang oleh relasi psikologis antara Ibu Mega dengan mantan Presiden Jokowi. Nah, sekarang ini yang juga jadi pertanyaan, bahkan spekulasi. Apakah pertemuan itu atas izin, bahkan restu, blessing dari Pak Jokowi? Mengingat relasi Megawati dan Jokowi ini kan yang dia pernah jadi kadernya, pernah jadi petugas partainya, dan saat ini sangat buruk, sementara Pak Jokowi itu kan bagaimanapun juga dia masih ada yang menyebut mengendalikan. Tapi kalau kita nggak menyebut mengendalikan, dia punya andil besar, masih punya peran besar di dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo juga matang untuk mengatakan bahwa, atau bukan untuk mengatakan, untuk memperlihatkan bahwa dia adalah presiden. Jadi ngapain mesti minta izin pada Presiden Jokowi dengan alasan apapun untuk bertemu dengan Ibu Mega. Dan itu sinyal yang sebetulnya udah final dari awal, karena kita tahu apapun Presiden Prabowo itu memang dia merasa terbantu oleh Pak Jokowi, dan diakui itu sebagai seorang ksatria, ya dia terbantu oleh kehadiran atau endorsement dari Presiden Jokowi pada waktu itu, sehingga Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Tetapi Prabowo juga tahu bahwa legitimasi dia itu tergantung pada jarak antara Jokowi dengan anaknya tuh. Jadi kalau jarak antara Jokowi dengan Prabowo itu diukur berdasarkan penempatan anaknya sebagai wakil presiden, tentu Prabowo harus mengucapkan hal yang sama pada Gibran. Tetapi bagi Prabowo, menurut saya itu adalah urusan ayahnya dengan Pak Jokowi dengan anaknya, kan, bukan urusan dia dengan Gibran. Gibran secara faktual terpilih karena berpasangan dengan Prabowo. Tetapi kita mesti lihat juga bagaimana perkembangan harian, daily activities antara presiden dengan wakil presidennya, yang kelihatannya memang jarak kapasitas konseptualnya jauh sekali tuh. Nah, Presiden Prabowo saya kira mengenali itu, atau dari awal sebetulnya dia kenal itu, tapi demi kepentingan pragmatis tentu dia menerima pencalonan Gibran dengan Presiden Prabowo. Kita suatu waktu mungkin akan ditulis bahwa apakah Prabowo meminta Gibran atau Gibran memang disodorkan sebagai alasan transaksional Jokowi terhadap Prabowo, supaya ada alasan Pak Jokowi mengkampanyekan menjadi endorser Pak Prabowo. Satu waktu mungkin akan ditulis itu di dalam biografi Pak Prabowo satu waktu nanti, mungkin judulnya Now It Can Be Told. Ya kira-kira begitu. Tapi sekali kita balik pada relasi-relasi psikologis itu, dan Prabowo mengerti bahwa soal Indonesia gelap, soal isu fufafa, soal ijazah palsu itu masih beredar di luas di masyarakat. Jadi terlihat bahwa dalam kondisi psikologis seperti itu, Prabowo datang ke Megawati itu. Jadi Mega tahu bahwa Pak Prabowo tahu masalah Ibu Mega dengan Pak Jokowi, dan Ibu Mega tahu bahwa Pak Prabowo tahu tuntutan mahasiswa, tuntutan masyarakat sipil untuk adili Jokowi. Nah, karena itu Pak Prabowo kelihatannya ingin dapat semacam konfirmasi bahasa tubuh dari Ibu Mega tentang masih kuatnya isu-isu itu, isu-isu kritik terhadap dinasti Jokowi itu, supaya Prabowo mengerti sekuat apa dukungan legitimasi dia bila kaitan dia dengan Presiden Jokowi belum bisa diputuskan, belum bisa dibedakan bahwa ini ada Prabowo yang sana ada Jokowi. Jokowi ini memang akan tetap menjadi bayang-bayang dari Prabowo ya, Bung Rocky, karena para menterinya Pak Prabowo itu kan memang mayoritas itu adalah orangnya Pak Jokowi, dan mereka ini kelihatannya masih tetap sangat loyal ke Pak Jokowi. Mereka kemarin ke Pak Jokowi dan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu masih tetap bosnya, dan ada juga yang melakukan itu ketika Presiden Prabowo, tentu maksud saya, tengah berada di luar negeri. Ini kan secara fatsun lihat gimana ya kita menyebutnya ya. Nah, dalam konteks pertemuan Pak Presiden dengan Ibu Mega itulah kita bisa membaca atau menafsirkan mengapa setelah Presiden Prabowo pergi ke luar negeri, berbondong-bondonglah para beberapa menteri yang kita tahu dekat dengan Jokowi itu datang ke
Solo tuh. Jadi pertanyaan pertama, ngapain presiden di luar negeri tetapi beberapa menteri berkunjung pada Pak Jokowi? Ya kemungkinan pertama dipanggil oleh Pak Jokowi tentu. Untuk apa? Ya untuk tahu apa isi pertemuan antara Prabowo dan Mega misalnya tuh. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah semacam inisiatif dari menteri-menteri ini untuk tiba di Solo sekedar memperlihatkan sebut aja kesetiaan atau sebut aja keyakinan atau meyakinkan Pak Jokowi bahwa mereka tetap melihat Jokowi sebagai guru politik mereka juga tuh. Karena itu beberapa menteri mengatakan ya Jokowi masih bos kita kira-kira. Tetapi yang menarik adalah konteks dari kehadiran mereka ketika presiden ada di luar negeri, kan itu dasarnya tuh. Dan sampai sekarang kita hanya bisa menduga bahwa Jokowi punya kepentingan untuk mengetahui apa isi pembicaraan Prabowo dengan Ibu Mega. Pasti soal reshuffle, nggak ada soal lain tuh. Pasti soal permintaan dukungan atau ya secara diplomasi mungkin diperlihatkan bahwa dengan kehadiran Pak Prabowo di rumah kediaman Ibu Mega dan bukan sebaliknya, bukan Mega datang ke Prabowo, maka itu menunjukkan ada penerimaan Ibu Mega terhadap kepemimpinan Pak Prabowo, kan itu dasarnya tuh. Dan pengkondisian penerimaan Ibu Mega terhadap Prabowo itu bisa membuat gelisah Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi itu, karena terjadi semacam ya seperti situasi baru yang tidak diinginkan sebetulnya oleh Presiden Jokowi. Karena tetap Presiden Jokowi menginginkan, di dalam analisis saya, Prabowo membawa Presiden Jokowi bertemu dengan Ibu Mega supaya selesai soalnya. Tetapi tadi saya terangkan watak Ibu Mega bukan seperti itu, dan Prabowo tahu watak Ibu Mega bukan seperti itu tuh. Jadi akhirnya kita mesti baca itu di dalam satu kimia politik baru, bahwa Prabowo dengan sadar, dari awal sebetulnya beliau sadar, saya kira dia sadar, Prabowo mulai melihat momentum apa yang memungkinkan dia memperlihatkan pada publik urgensi mana yang lebih dahulu, mendatangi Jokowi atau mendatangi Ibu Mega. Nah, di dalam situasi maaf lahir batin, ternyata Pak Prabowo lebih dahulu mendatangi Ibu Mega. Ya tentu secara diplomatik orang bisa tahu bahwa ya Pak Prabowo memang tidak ke Solo, tapi mengirim anaknya Mas Didit ke Solo. Tapi tetap orang lihat kenapa Mas Didit yang dikirim dan kenapa Ibu Mega yang didatangi lebih dahulu oleh Prabowo. Sementara Ibu Mega mungkin menganggap bahwa ya kalau saya yang datangi Pak Prabowo dalam tradisi halal bihalal itu akan ada pertanyaan lagi tuh. Kenapa bukan Pak Prabowo yang berkunjung pada Ibu Mega tuh? Seperti Pak Prabowo misalnya open house, lalu mantan-mantan presiden datang ke Pak Prabowo. Tapi kenapa sekarang Prabowo yang datang ke Ibu Mega? Itu juga semacam keterangan bahwa ada sesuatu pesan khusus yang tidak diberikan oleh Presiden Prabowo, bahwa dia berkunjung pada Ibu Mega karena dia tahu Ibu Mega mengerti psikologi atau kegelisahan psikologi Presiden Prabowo, karena selama ini terus dianggap sebagai penerus dari tradisi politik Jokowi. Saya kira psikologi itu dikenali oleh Ibu Mega. Jadi dengan kunjungan Pak Prabowo ke Ibu Megawati dan tidak soalnya Pak Prabowo ke Pak Jokowi di Solo, tapi para menterinya yang justru berbondong-bondong datang ke Solo, sesungguhnya kita bisa membaca relasi dan konstelasi politik di kalangan elit kita. Itu kita sebut sebagai panggung depan politik yang bisa menuntun kita untuk membaca panggung belakang politik kekuasaan. Sekali lagi kita hanya bisa mendeteksi kondisi sebetulnya dinamika politik baru di dalam kabinet ketika Ibu Mega ketika Ibu Mega menerima kunjungan Pak Prabowo dan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan mengapa ketika Presiden Prabowo ada di luar negeri maka berbondong-bondong Bahlil, Pak Zulkifli itu tiba di Solo. Buat memberitakan apa? Tentu bukan buat memberitakan kegiatan masing-masing, tapi itu ada pertemuan politik pasti itu, dan dengan syarat-syarat bahwa atau dengan ya sebetulnya dengan syarat-syarat tertentu
pasti ada transaksi politik di Solo, dan itu yang membuat publik mulai mencium ada sesuatu yang visi itu bahasa diplomanya visi bau ikan di situ tuh, sesuatu yang menyengat dan amis, kira-kira begitu soalnya tuh, karena dianggap loh kenapa justru ketika presiden keluar negeri maka seolah-olah ada blok politik baru untuk memberi sinyal bahwa mereka masih setia pada Jokowi. Dan itu kecurigaan publik itu beralasan dalam keadaan Indonesia harusnya fokus pada kebijakan, maka tidak perlu lagi untuk minta nasihat pada presiden sebelumnya tuh, karena Presiden Prabowo udah dalam kondisi memimpin Indonesia dalam keadaan turbulensi ekonomi akibat perang tarif. Jadi sekali lagi panggung depan itu terbaca dan orang akan berupaya melihat panggung belakangnya apa sebetulnya yang dibicarakan Prabowo dengan Mega, dan apa sebetulnya yang dibicarakan oleh Bahlil dan Zulhas misalnya dengan Pak Jokowi. Nah, semua hal itu biar kita jadikan tanda tanya sambil menilai bahwa keadaan memang sedang ada di dalam kegelisahan tuh, dan semua cara pasti akan dipakai untuk mencari keseimbangan baru setelah Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo, dan sangat mungkin atau ya bisa dipastikan pasti ada implikasinya terhadap hubungan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Memang Pak Prabowo akan tetap mengatakan bahwa Jokowi itu punya peran di dalam keberhasilan Pak Prabowo menjadi presiden, tetapi juga Pak Prabowo mengerti bahwa banyak tuntutan publik yang harus dia penuhi atau paling nggak dia kenali, karena isu-isu tentang dinasti masih akan hidup terus sampai 2029. Pasti isu ijazah palsu pasti dalam minggu ini juga akan meledak. Isu tentang money laundering atau politik dinasti dari keluarga Jokowi pasti tidak akan luput dari ingatan publik tuh, dan karena itu demo-demo pasti akan berlangsung. Dan seperti biasa kampus itu selalu ada semacam pewarisan kemarahan tuh. Senior akan bercerita pada junior, ketika mahasiswa baru mulai digembleng oleh BEM akan bercerita tentang apa sebetulnya yang dimaksud dengan politik cewek-cewek Jokowi, apa itu fufu-fafa, apa itu politik dinasti, apa itu ijazah palsu. Kan pewarisan ide itu, bukan itu, pewarisan informasi itu yang mengikatkan gerakan mahasiswa, sehingga soal etika politik masih akan berlanjut menjadi tema perjuangan gerakan mahasiswa. Jadi kita hanya mencoba menerangkan itu sebagai problem yang pasti akan dihadapi oleh Pak Prabowo hari-hari ke depan, yaitu tuntutan supaya ada jarak moral antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi, dan ada kepastian relasi legitimasi antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega. Nah, segitiga yang sudut-sudutnya Jokowi, Prabowo dan Megawati ini yang akan kita uji nanti. Apakah segitiga ini akan menjadi segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki dengan sudut yang berbeda? Tapi sekali lagi, problem ini tidak boleh menjadi semacam segitiga yang berbahaya atau Bermuda Triangle, di mana segitiga imajiner itu sering dianggap sebagai penyebab tenggelamnya banyak kapal atau jatuhnya pesawat di perairan di Laut Bermuda. Nah, kita hanya bisa bikin metafor itu untuk mengingatkan bahwa ada krisis ekonomi, ada kesulitan untuk menerangkan relasi-relasi politik hari-hari ini, karena semua orang mencari kesempatan di balik kesempitan politik. Salam akal sehat. Salam akal sehat.